Oke, pertanyaan Mulai nih. siapa pembuka? Siapa pembuka? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang makalah elektronika rangkaian dioda sebagai penyarah. Oke, lanjut aja. Jadi di sini bab 1 pendahuluan. Seperti kita ketahui, dioda adalah piranti elektronik yang hanya dapat melewatkan arus dalam satu arah saja. Karena itu, dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyarah arus listrik, yaitu piranti elektronik yang mengubah arus atau tegangan bolak-balik AC menjadi arus atau tegangan searah DC. Jadi simbolnya terlihat ya, jelas. Nah, selanjutnya penerapan dioda semikonduktor dalam bidang elektronika sangatlah luas. Hal ini karena sifat dioda yang sangat mendasar, yaitu hanya dapat melewatkan arus dalam satu arah saja. Selanjutnya bab 2 pembahasan penyarah setengah gelombang. Penerapan dioda yang paling banyak dijumpai adalah sebagai penyarah. Penyarah berarti mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah, yaitu DC. Penyarah yang paling sederhana adalah penyarah setengah gelombang, yaitu yang terdiri dari sebuah dioda. Rangkaian penyarah setengah gelombang mendapat masukan dari sekunder trafo yang berupa sinyal AC berbentuk sinus. VI sama dengan VM sin WT. Dipotong. Dari persamaan tersebut, VM merupakan tegangan puncak atau tegangan maksimum. Hubungan antara tegangan puncak VM dengan tegangan efektif VEF atau tegangan RMS VRMS adalah sebagai berikut ya. Tegangan atau arus efektif atau RMS root mean square adalah tegangan arus yang terukur oleh voltmeter ampermeter. Karena harga VM pada umumnya jauh lebih besar daripada VY, tegangan cut-in dioda, maka pada pembahasan penyarah ini VY diabaikan. Prinsip kerja penyarah setengah gelombang adalah bahwa pada saat sinyal input berupa siklus positif, maka dioda mendapat bias maju sehingga arus I mengalir ke beban RL. Dan sebaliknya, bila sinyal input berupa siklus negatif, maka dioda mendapat bias mundur sehingga tidak mengalir arus. Bentuk gelombang tegangan input VI ditunjukkan pada B dan arus beban I pada C dari gambar 1. Jadi gambarnya terlihat ya teman-teman. Resistansi dioda pada saat on mendapat bias maju adalah R yang umumnya nilainya lebih kecil dari RLF. Pada saat dioda off mendapat bias mundur, resistensinya besar sekali, atau dalam pembahasan ini dianggap tidak terhingga, sehingga arus dioda tidak mengalir atau I sama dengan 0. Arus yang mengalir ke beban I terlihat pada gambar C. Bentuknya sudah searah atau satu arah, yaitu positif semua. Apabila arah dioda dibalik, maka arus yang mengalir adalah negatif. Frekuensi sinyal keluaran dari penyarah setengah gelombang ini adalah sama dengan frekuensi input dari jala-jala listrik, yaitu 50 Hz. Karena jarak dari puncak satu ke puncak berikutnya adalah sama, arus dioda yang mengalir melalui beban RL atau I dinyatakan dengan sebagai berikut ya. Bila diperhatikan, meskipun sinyal keluaran masih berbentuk gelombang, namun arah gelombangnya adalah sama, yaitu positif, terlihat pada gambar C. Berarti harga rata-rata tidak lagi 0 seperti halnya arus bolak-balik, namun ada suatu harga tertentu. Penyarah gelombang penuh. Rangkaian penyarah gelombang penuh ada dua macam, yaitu dengan menggunakan trafosity dan sistem penjembatan. Terminal sekunder dari trafosity mengeluarkan dua buah tegangan keluaran yang sama, tetapi fasanya berlawanan dengan titik city sebagai titik tengahnya.
Kedua keluaran ini masing-masing dihubungkan ke D1 dan D2, sehingga di D1 mendapat sinyal siklus positif, maka D1 mendapat sinyal siklus negatif. Dan sebaliknya, dengan demikian D1 dan D2 hidupnya bergantian. Namun karena arus IL dan I1 dan I2 melewati tahanan beban atau RL dengan arah yang sama, maka IL menjadi satu arah. Terlihat dengan jelas bahwa rangkaian penyearah gelombang penuh ini merupakan gabungan dua buah penyearah setengah gelombang yang hidupnya bergantian setiap setengah siklus, sehingga arus maupun tegangan rata-ratanya adalah 2 kali dari penyearah setengah gelombang. Dengan cara penurunan yang sama, maka diperoleh seperti berikut. Apabila penyearah bekerja pada tegangan Vm yang kecil untuk memperoleh hasil yang lebih teliti, maka tegangan cut-in dioda perlu dipertimbangkan. C. Penyearah gelombang penuh sistem jembatan bridge rectifier. Penyearah gelombang penuh dengan sistem jembatan ini bisa menggunakan sembarang trafo, baik yang CT maupun yang biasa, atau bahkan bisa juga tanpa menggunakan trafo. Rangkaian dasarnya adalah seperti pada gambar 4. Prinsip kerja rangkaian penyearah gelombang penuh sistem jembatan dapat dijelaskan melalui gambar 4. Pada saat rangkaian jembatan mendapatkan bagian positif dari siklus sinyal AC, maka gambar 4b. D1 dan D3 hidup on karena mendapat bias maju. D2 dan D4 mati off karena mendapat bias mundur, sehingga arus IL mengalir melalui D1, RL, dan D3. Sedangkan apabila jembatan memperoleh bagian siklus negatif, maka gambar 4C. D2 dan D4 hidup on karena mendapat bias maju. D1 dan D3 mati off karena mendapat bias mundur, sehingga arus I mengalir melalui D2, RL, dan D4. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan simpulan dari masalah yang dibahas. Penerapan dioda semikonduktor dalam bidang elektronika sangatlah luas. Hal ini karena sifat dioda yang sangat mendasar, yaitu hanya dapat melewatkan arus dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah merupakan penerapan dioda yang sangat penting untuk dibahas lebih dahulu. Sesuai dengan bentuk gelombang outputnya, maka penyearah terdapat 3 macam, yaitu penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, dan penyearah gelombang penuh sistem jembatan atau bridge rectifier. Saran. Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut. Setelah kita mengetahui fungsi dari dioda sebagai penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, penyearah gelombang penuh sistem jembatan, bridge rectifier, kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya karena kita mempunyai pedoman yang lebih dari cukup. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Belum Ya belum kan nanti di ini Udah refleks jelek aja. Apa kata gue salah gitu, melet kata gue. Salah mah ya udah sih, diem lagi baca ulang, ini malah melet. Itu berapa menit jadi? nanti dulu. Ya, Ini baru 9 menit tuh, pikir 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang rangkaian dioda sebagai penyearah. Langsung saja. Pertama, saya akan memilih AC power. Ini ya, simpan di sini. Nah, di sini saya akan menggantinya menjadi 220. Frekuensinya standar saja 50 Hz.
kemudian saya membutuhkan transformer. Di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa fungsinya. Di transformer ini fungsinya menaikkan atau menurunkan tegangan listrik dari sumber AC atau alternating current. Lanjut, kita butuh dioda. Ya. Nah, kita menggunakan 1N4007. Simpan di sini. Kemudian kita membutuhkan resistor. Nah, di sini kita menggunakan 1000 di sini, lalu kita putar. Nah, di mana setiap ada sumber pastinya kita membutuhkan ground atau ada ground. Terus ini. Nah, jadi di antara komponen-komponen ini kita sambungkan. Yang sambung-sambungkan saja. Yang ground. Setelah jadi seperti ini, lalu kita membutuhkan satu komponen lagi, yaitu kita butuh alat ukur. Nah, kita carinya di simulate. Nah, ada oscilloscope ini ya. Nah, kita taruh. Kita butuh 2, dimana yang satu untuk mengukur sebelum dilewati di sini ya. Nah, kenapa saya menaruh di sini? Saya taruh sini karena ini sebagai alat untuk mengukur rangkaian sebelum melewati dioda, dan saya satunya akan simpan
di sini. Karena untuk mengukur setelah dilewati dioda. Langsung saja disambung. Kemudian ini nah, muncul ya. Ini gelombangnya. Nah, ini gelombang setelah dilewati oleh rangkaian dioda. Di mana ini gelombangnya bisa dua arah, atau di sini masih AC, sedangkan di sini gelombang sudah satu arah, tidak melewati garis tengah ya. Nah, jadi di sini sudah menjadi gelombang searah atau DC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari perwakilan kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.